Selamat sore adik-adik sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan tidak bosan ya, tidak bosan-bosannya untuk kembali menimba ilmu dengan Pak Eka di sini. Semoga akan menjadi berkah bagi kita semua. Salam budi luhur. Baik adik-adik sekalian, ini merupakan perkuliahan kita yang ketujuh ya, sehingga satu kali pertemuan lagi kita akan memasuki ujian tengah semester. Oke, kembali kita lanjutkan minggu ke-6 yang kemarin kita sudah membahas apa itu 3 ruang lingkup daripada social media marketing. Salah satunya adalah yang pertama marketplace. Apa itu marketplace? Merupakan suatu wahana atau wadah yang mempertemukan antara penjual dengan pembeli untuk memperkenalkan bahkan menjual produknya, tapi melalui sistem mediasi yang namanya pasar digital. Pasar digital ini contohnya seperti yang adik-adik ketahui, Tokopedia, Lazada, JD.ID, Shopee, dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan marketplace. Nah, kemudian yang kedua adalah online shop. Online shop ini semacam kita shopping secara online. Shopping secara online tidak saja kita melihat dari aspek pembelian ya, pembelian dalam hal ini customer, tapi juga penjualan dalam hal ini adalah produsen atau penjualnya. Namun yang unik di sini tentu membedakannya adalah dengan marketplace, yaitu di mana dalam online shop itu si penjual bisa bertemu langsung, tidak perlu adanya mediasi orang ketiga. Jadi di sini artinya dia tidak menggunakan fitur-fitur atau media pasar yang sudah disediakan seperti tadi Tokopedia, Lazada, merupakan pasar-pasar digital yang sudah tersedia di dalam sistem internet atau digitalisasi. Namun ini dilakukan secara aktif bagi si penjual sendiri untuk memilih aplikasi-aplikasi tertentu yang tersedia di sosial media. Contohnya menggunakan WhatsApp. WhatsApp ada beberapa aplikasi seperti Memo dan segala macam. Itu bisa diinstal sendiri melalui Play Store apabila menggunakan handphone, atau bisa juga disediakan dengan menginstal di personal computer atau PC atau laptop yang ada. Begitu pula dengan menggunakan YouTube. YouTube adalah menggunakan mediasi yang sifatnya independen ya. Dia tidak memerlukan adanya bayaran atau bunga sekalipun, bahkan dia memberikan keuntungan bagi si penjual apabila ada konten-konten yang menarik dan mampu mencuri perhatian banyak kalangan reviewer, banyak kalangan viewer gitu ya, sehingga kita bisa disebut sebagai YouTuber tanpa mengenal adanya batasan usia, batasan status, apapun posisi Anda dan segala macam. Makanya ada istilah YouTuber namanya ya. Oke, bisa melakukan melalui Facebook, bisa juga dilakukan melalui Instagram yang sekarang marak dilakukan oleh kalangan anak muda dan emak-emak gitu ya. Nah, jadi online shop ini perbedaannya tanpa adanya mediasi. Kemudian yang ketiga, e-commerce. Ini orang mungkin sering menggunakan e-commerce sehingga banyak dikatakan sebagai media sosial yang sama dengan marketplace. Tidak, itu sedikit berbeda. E-commerce ini hanya menjual produk dari website itu sendiri. Jadi bukan website yang berbeda. Jadi website itu sendiri. Sebuah brand atau seorang penjual memang membuat sebuah website khusus. Jadi ada website. Misalnya di sini ya ada blogger ya, blog tersendiri yang kita gunakan, atau Facebook tersendiri dengan kata kunci tersendiri. Jadi semua transaksi itu dilakukan melalui website yang menggunakan shopping chat dan payment tersendiri ya. Nah, itulah sekilas 3 ruang lingkup yang bisa kita diskusikan pada pertemuan kita yang ke-7 ini gitu ya. Jadi dapat dibedakan ketiga perbedaan dari cara penjualan tersebut ya. Sekarang terserah kita sendiri apakah kita ingin berbisnis dengan menggunakan marketplace. Nah, ini yang memang paling banyak sebenarnya marketplace ya, atau dengan menggunakan online. Namun yang paling banyak inilah marketplace. Kedua terbanyak adalah online. Yang agak sedikit rancu di sini, agak sedikit jarang gitu ya, e-commerce. Biasanya para pedagang-pedagang besar menggunakan e-commerce. Kesulitan e-commerce atau kekurangan e-commerce adalah si penjual ini biasanya apabila dia adalah merupakan penjual yang kurang berpengalaman atau penjual masih awal sekali gitu ya, e-commerce ini tidak disarankan. Karena apa? Sebuah penjualan digital yang sukses kalau di e-commerce memerlukan adanya relasi yang cukup kuat. Jadi kita sudah mengenal, bahkan kita sudah memiliki pangsa pasar.
Nah, ini kalau memang kita ingin menggunakan e-commerce, maka dari itu Bapak tidak menyarankan e-commerce dilakukan bagi adik-adik atau Anda-Anda sekalian yang memang ingin memulai bisnis secara digital. Tapi tetap pemasaran kita menggunakan fasilitas yang sama gitu ya, seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Oke, baik, kita lanjutkan. Mengapa kita menggunakan sosial media berupa Facebook dalam promosi? Nah, ini juga merupakan suatu pertanyaan. Kenapa demikian? Karena begini, kalau kita ketahui dari history, Facebook ini merupakan sosial media pertama dan yang ketika itu fitur-fitur yang disediakan cukup mudah gitu ya. Dan cara kita untuk pendaftarannya juga begitu mudah. Dan ketika itu hanya salah satu media sosial yang begitu cepat masuk dibandingkan yang lain. Nah, kalau baru-baru ini kan baru muncul seperti YouTube dan segala macam. Nah, Facebook ketika itu sudah terlalu sering muncul dan mudah kita dalam melakukan upload berbagai gambar, ya, berbagai data dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan data yang ada, data statistik ya, baru-baru ini terjadi yaitu bulan April tahun 2020, sosial media Facebook yang paling banyak itu adalah ya Facebook ini, yaitu sekitar 2,2 miliar orang. Makanya Facebook sedikit familiar bagi masyarakat yang menggunakannya dibandingkan dengan sosial media yang lain. Nah, jadi nanti kita akan melanjutkan pada pertemuan ke-8 ya, langkah-langkah secara implementatif dalam melakukan pemasaran menggunakan Facebook. Salah satunya ya, yang pertama yang harus kita lakukan bagi Anda yang belum punya Facebook, bisa kita mendownload atau membuat akun Facebook. Jadi kita buat akun dulu. Akun ini biasanya diawali dengan adanya alamat email, bisa dalam bentuk Gmail atau Yahoo. Tapi sekarang Yahoo sudah mulai jarang ya. Nah, kelebihan dari Facebook juga, Facebook tidak saja bisa kita install di HP, handphone ya, tapi juga bisa kita install melalui PC atau laptop. Berbeda dengan aplikasi yang lain. Kemudian barulah kita menggunakan fanpage, halaman depan, serta bisa mengatur halaman fanpage itu sesuai dengan keinginan kita. Barulah kita melakukan tahap promosi. Baik adik-adik, saya kira sekian untuk perkuliahan pertemuan kita yang ke-7. Kita akan lanjutkan kembali nanti langkah-langkah bagaimana membuat Facebook ini, serta melakukan iklan melalui perkuliahan kita yang ke-8. Terima kasih, selamat sore, dan salam budi luhur.